Mohon izin Pak Ibu Agustina disilakan Bu. Hati-hati di Baik, jalan. baik, baik. Baik, terima kasih Ibu Risna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan BKPSDM Kabupaten Parigi Mutong yang ke hari ini bertindak sebagai penguji kita dan yang kami hormati Ibu Mentor. Terima kasih Ibu Mentor atas kehadirannya dan saya yakin kehadiran Bu Mentor ini sangat berperan penting di dalam pelaksanaan seminar atas nama Indri Oktaviani. Iya, baik Bu Indri, sehat Bu Indri? Sehat Ibu, terima kasih. Iya, baik. Bu Indri, saya berikan kesempatan untuk pemaparan. Saya kasih waktu 10 menit untuk pemaparannya. Waktu dan tempat disilakan. Oke, baik. Izin share screen ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Mahmud M. Tanju, SHMH, selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Parigi Motong, sekaligus Bapak Penguji. Yang saya hormati Ibu Agustina, SH, MSI, selalu coach yang telah membimbing sehingga rancangan ini bisa ada. Kemudian yang saya hormati Ibu Sarlian Halim, SKM, selaku Kepala Puskesmas Parigi, sekaligus sebagai mentor saya yang sudah selalu mendampingi dan memberi masukan untuk rancangan ini. Tak lupa juga yang saya hormati Ibu Risna SE selaku host seminar rancangan aktualisasi kelompok 4 hari ini. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Indri Oktaviani Tosema, Alimadia, Analis Kesehatan. Dari instansi Puskesmas Parigi dengan jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil. NIP 1991 1006 20 2025 06 2004. Saya akan memaparkan seminar rancangan aktualisasi hari ini dengan judul Optimalisasi Informasi Waktu Tunggu Hasil di Laboratorium Puskesmas Parigi. Dengan latar belakang, Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Puskesmas Parigi adalah salah satu puskesmas yang berada di kota Parigi Motong yang memiliki visi mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu, terjangkau, dan optimal dalam rangka pemberian pelayanan yang mandiri, yang bermutu, terjangkau, dan optimal di Puskesmas dapat dilakukan dengan berbagai aspek kegiatan. Di antaranya adalah dengan pemberian hasil laboratorium yang tepat waktu sesuai SOP penyerahan hasil laboratorium. Kondisi saat ini, berdasarkan pengamatan dan data yang terjadi saat ini, khususnya di ruangan laboratorium, tidak adanya informasi waktu tunggu hasil yang dipajang di depan laboratorium, sehingga pasien sering menanyakan hasil berulang kali apakah sudah selesai atau belum. Hal tersebut dapat menyebabkan kurangnya mutu pelayanan laboratorium, sehingga serta mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan puskesmas. Kondisi yang diharapkan akan terjadi dari core isu tersebut adalah pembuatan media informasi layanan waktu tunggu hasil pemeriksaan laboratorium di Puskesmas Parigi. Tujuan aktualisasi. Yang pertama, meningkatkan transparansi layanan laboratorium dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai standar waktu tunggu hasil pemeriksaan. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Manfaat aktualisasi ada 3. Yang pertama, bagi instansi, meningkatkan mutu pelayanan publik dengan
adanya standar informasi waktu tunggu hasil pemeriksaan. Kemudian menjadi acuan dalam pengembangan inovasi layanan informasi berbasis teknologi. Bagi masyarakat, mendapatkan kepastian dan kejelasan mengenai waktu tunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Kemudian meningkatkan rasa puas, nyaman, dan percaya terhadap pelayanan puskesmas. Bagi penulis sendiri, meningkatkan kompetensi dalam manajemen pelayanan publik, khususnya komunikasi informasi, dan mendukung perwujudan Smart ASN yang inovatif, adaptif, dan responsif terhadap tantangan pelayanan publik. Berdasarkan pengamatan dan data yang ada di Puskesmas Parigi, saya mengambil beberapa isu yang akan diangkat ke dalam penelitian ini. Kemudian saya memasukkan dalam teknik analisis APKL. Didapatkan 3 teratas isu, kemudian ditapis lagi menggunakan teknik analisis USG, sehingga ditemukan core isu atau isu utama, yaitu belum optimalnya layanan informasi waktu tunggu hasil pemeriksaan laboratorium di Puskesmas Parigi. Kemudian, setelah menentukan core isu atau isu utama, saya melanjutkan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab masalah dari isu yang ditemukan menggunakan diagram fishbone, sehingga menemukan penyebab masalah. Sehingga bisa menemukan penyebab masalah dan bisa menentukan gagasan idenya. Dari isu tersebut, saya menemukan beberapa penyebab masalah. Yang pertama, tidak adanya petunjuk teknis standar pelayanan waktu tunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Yang kedua, metode lisan yang kurang dipahami. Yang ketiga, kurangnya komunikasi petugas dalam memberikan informasi dan ketidakpatuhan petugas terhadap standar dan prosedur penyerahan hasil laboratorium. Dan tidak adanya informasi dan media yang dapat dilihat atau dipajang mengenai waktu tunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Gagasan idenya yang saya temukan, yang pertama, membuat petunjuk teknis standar pelayanan waktu tunggu hasil laboratorium. Yang kedua, pembuatan multimedia berupa X-banner atau leaflet sebagai media informasi standar pelayanan waktu tunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Yang ketiga, transparansi informasi standar pelayanan waktu tunggu hasil pemeriksaan laboratorium melalui media X-banner dan leaflet. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan evaluasi kepuasan pasien tentang informasi standar pelayanan waktu tunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Adapun kegiatan dari gagasan kreatif tersebut ada 5 kegiatannya. Yang pertama, persiapan kegiatan aktualisasi. Kaitannya dengan agenda 2 atau nilai-nilai dasar ASN adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kaitannya dengan agenda 3, yaitu terkait dengan manajemen ASN. Kegiatan kedua, membuat petunjuk teknis standar pelayanan waktu tunggu hasil laboratorium. Kaitannya dengan agenda 2 yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kaitannya dengan agenda 3 yaitu terkait dengan manajemen ASN. Kegiatan yang ketiga, pembuatan media informasi. Mengandung nilai berakhlak, berpotensi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Terus merupakan kegiatan Smart ASN. Kegiatan yang keempat, transparansi melalui media X-banner dan leaflet. Mengandung nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan harmonis, yang merupakan manajemen ASN. Kegiatan terakhir yaitu melakukan kegiatan evaluasi kepuasan pasien. Mengandung nilai-nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian mengandung kaitannya dengan agenda 3 yaitu merupakan manajemen ASN. Jadwal tentatif kegiatan aktualisasi yang saya rancang. Yang pertama, persiapan kegiatan aktualisasi itu akan dimulai tanggal 23 September sampai 29 September. Kemudian, membuat petunjuk teknis standar pelayanan waktu tunggu hasil
itu akan dimulai tanggal 30 September sampai 6 Oktober. Pembuatan media informasi tanggal 7 Oktober sampai tanggal 17 Oktober. Transparansi melalui media X, banner, dan leaflet itu akan dimulai tanggal 20 sampai tanggal 24 Oktober. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan evaluasi kepuasan pasien akan saya mulai tanggal 18 sampai tanggal 27 Oktober. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Oke. Baik, terima kasih Bu Indri sudah memaparkan rancangan aktualisasinya. Kita langsung ke Ibu Mentor. Ibu Mentor, silakan memberikan penguatan terhadap paparan Ibu Indri. Disilakan, Bu. Silakan, Ibu Mentor. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Puji syukur yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat berjumpa kembali, Ibu. Terima kasih, saya langsung saja yang saya hormati Bapak Penguji Pak Mahmud Tanju SH MMH, eh, sebagai Kaban BK PSDM, Ibu Kastina SH MSI sebagai Coach, Ibu Risna sebagai apa Ibu Risna? Ya, yang saya hormati semua Bapak Ibu, setelah Ade Indri memaparkan tadi, saya sudah hikmat ada juga sama saya saya selalu mengapresiasi tentang penelitian yang Ade Indri sebagai petugas lab kami, karena untuk petugas lab kami supaya mutu pelayanan kami lebih meningkat, tingkatkan. Kami sadari untuk semua yang dipaparkan Ade Indri itu memang belum kami tarahkan. Setelah Ade Indri meneliti di puskesmas kami sebagai petugas lab, insya Allah apa-apa yang dipaparkan tadi kami Di ruangan. eh, Di ruangan. akan kami laksanakan supaya pelayanan di puskesmas kami lebih optimal lagi, Bu. Jadi saya sebagai mentornya Indri sangat mengapresiasi dengan hasil penelitian yang sangat menunjang dalam pelayanan-pelayanan kami ke depannya. Mungkin demikian, Bu. Sementara terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Mentor atas penguatannya. Dan kita langsung ke Bapak Kepala Badan BKPSDM, Kabupaten Parigi Motong kan. Kenapa ini kan Ya, Baik, terdengar silakan suara Bu saya? Pak Penguji. Silakan Pak. Baik, makasih. Makasih. Yang saya hormati Bu Agustina selaku coach, kemudian Ibu Krisna yang saya hormati, kemudian Ibu Mentor selaku juga Kapus Parigi, Ibu Sarlian Halim, izin Bu, sehat Iya, Bu. Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Ya, Assalamualaikum. Yang saya banggakan Saudari Indri Oktaviani Tosema, tidak salah ya, saya sebutkan. Saya panggil Indri saja ya, sebagaimana ya, Pak. tadi. Baik. Sebelum ke Indri, Bu Mentor, dalam rangka pengajuan ide aktualisasi Indri ini support yang Ibu berikan berupa perintah atau memang dia melakukan ini sebagai gagasannya Indri kepada Ibu untuk melaksanakan berdasarkan hasil evaluasi dia tentunya. Bagaimana itu? Iya. Oh, baik, Pak. Sebagai informasi juga sebagai gagasan Ibu Indri agar pelayanan kami untuk mendapatkan pelayanan maksimal, untuk mendapatkan mutu pelayanan di puskesmas maksimal. Memang setelah Indri meneliti, memang dalam hal ini belum ada apa yang disampaikan Ibu Indri tadi. Baik. Saya kembali. Makasih Bu. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi Indri, dengar
suara saya, Indri? Siap dengar, Pak. Oke. Berapa lama sudah bertugas di Puskesmas, Pak Rigi? Hampir 2 bulan, Pak. Sebelumnya 2 bulan. saya bertugas di rumah sakit. Oh, rumah sakit ya. Jadi dalam rentang waktu 2 bulan itu langsung bisa memotret ya Iya. pelayanan informasi soal hasil lab itu, waktu tunggunya. Itu yang Ibu lihat di situ kekurangannya apa? Manusianya atau cara kerjanya? Mekanisme kerja. Sebenarnya Bapak, kalau cara kerjanya itu sudah bagus. Cuman dari masyarakatnya kadang kan kurang paham. Baik, Kalau pemeriksaan ini sekian menit, kalau dari pendaftaran, pengerjaan, pengambilan itu sekian-sekian menit. Kalau pasien kan taunya datang, langsung diperiksa, baru mereka tanya kenapa di dalam lama diperiksa, sedangkan kami menunggu lama begitu. Jadi perlu Baik, Bu, baik. Jadi kita butuh informasi, komunikasi yang lebih intens lagi melalui cara-cara yang baru ya. Kalau Ibu, gagasannya Ibu ini kan, ya, kalau saya lihat memang betul sekali keluhan masyarakat kita ini memang kadang-kadang mereka mau instan. Begitu selesai langsung mau tanya hasilnya, ya kan? Seperti itu. Maunya cepat. Ya, seperti itu. Jadi kita maklumi saja sebagai kita PNS ASN yang mengabdikan diri pada pelayanan masyarakat selaku yang berakhlak. Jadi ini dalam konteks tulisan ini kan berakhlaknya masuk karena ada sana integritas, pelayanan, komitmen kita dan seterusnya ya, Ibu Indra. Jadi tidak bisa kita tetapi perlu mencarikan solusi. Jadi apa yang menjadi ruang aktualisasi dari rancangan Ibu ini sudah pas memang. Jadi keluhan masyarakat yang berkaitan dengan waktu tunggu itu mudah-mudahan bisa kita minimalisir dan kita bisa penuhi mereka punya keinginan meskipun tentu tidak serta-merta memuaskan seperti kepuasan yang luar biasa. Yang penting ada perubahannya dari yang sebelum kita aktualisasikan ini menjadi sedikit meningkat. Itu tidak ada masalah. Karena kita pahami yang Ibu susun ini kan dalam rentang 1 bulan. Belum lagi nanti perbaikan ini kita mau kerjakan lagi dalam waktu 1 bulan. Jadi waktunya sangat di luar apa namanya? Singkat. Ya, terlalu kasih waktunya kalau untuk kita jadi kesannya nanti buru-buru. Tapi yang jelas ada perubahan dan keinginan, kemudian ada penguatan dari pimpinan. Soal SMART-nya ini, Ibu sudah punya desain Smart ASN-nya ini sudah punya desain untuk pemberian informasi di luar banner itu. Apa tidak memungkinkan nanti berkomunikasi dengan mentornya Ibu Kapus? Tidak kita siapkan apa namanya itu Videotron mini atau apa di dalam biar dia berjalan, mungkin ada hiburan mereka menunggu itu sambil nonton. Apakah itu nanti kan jelas itu tergantung anggaran dan seterusnya, komitmen penganggaran daerah. Tetapi apakah Ibu juga sudah membidik ke arah itu atau cuma sebatas mau membuat aplikasi atau bukan? Ini kita mau lihat pemindahan dari konvensionalnya ke SMART-nya. Bagaimana Bu Indri? Untuk sementara mungkin yang media X-banner sama leaflet saja dulu Pak, karena berhubung anggaran itu ya di luar pantauan kami. Paham saya, paham. Kalau soal anggaran ya. Kemudian kalau langkah-langkah kita untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang butuh kesabaran dan ketelitian untuk mendapatkan hasil ini apa? Apa kira-kira langkah apa? Supaya bisa tuangkan di dalam. Sentuhan kita ke masyarakat, kita memberikan mereka pengetahuan ketika datang ke puskesmas atau kita memberikan keluar puskesmas. Baik Pak, kalau menurut pendapat saya, kalau dari kegiatan ini, kan kalau tiap hari itu ada pasien yang berobat pastinya Pak. Ya, sambil mereka menunggu di depan, teman yang satu mengambil di dalam, yang satu bisa menginformasikan kepada pasien yang lain. Baik. Waktu tunggunya supaya mereka paham dan tidak gitu. Baik. Ya sama dengan orang pasti di warung tuh nanti kalau dia keluar ada makanan ini ya oke, saya sependapat dan saya kira kita tidak berlama-lama lagi, cuma jadi nanti tinggal dilihat saja catatan-catatan misalnya kalau untuk perbaikan perangkat apakah perlu dimasukkan atau tidak itu nanti tapi konsultasikan pada coach ya. Oke Bu Mentor, terima kasih banyak dukungannya supaya didampingi terus Ibu. Iya.
Kembali Kasih. ke Tos. Kasih Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak Kaban atas sarannya dan insya Allah akan kita diskusikan Pak Ibu Indri ya. Ada berapa saran tadi disampaikan oleh Pak Kepala Badan. Terima kasih sekali lagi dan Ibu Mentor terima kasih atas waktunya di sela-sela kesibukan masih menyiapkan waktu untuk Ibu Indri. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini akan menjadi ladang pahala untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Agustina Selamat dan Pak Kaban selaku pengemudi dan para Ibu Mentor. Terima kasih Ibu Ibu Sarlian Halim yang sudah sempat hadir di room ini. Terima kasih atas dukungannya pada Bu Indri, Octaviani Tosema. Terima kasih, selamat dan sukses. Dan saya persilakan untuk meninggalkan seminar kita ke peserta yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dan sore akan datang yang harus bimbingan